Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai janji saya di video sebelumnya, di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis proyek. Langsung saja ya teman-teman. Saya ingin bertanya sama teman-teman semuanya, ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pernahkah teman-teman melihat anak membuat rumah-rumahan seperti yang ada di gambar berikut? Coba yuk kita perhatikan bersama-sama. Sebelum anak membuat rumah-rumahan, pasti terlebih dahulu anak tersebut menyampaikan idenya, entah itu kepada orang tua atau temannya. Mereka akan bermusyawarah sampai menemukan kesepakatan. Betapa seriusnya saat mereka bermain rumah-rumahan. Mereka akan belajar bagaimana membuat atap, mengatur posisi atap supaya kayunya tidak bergeser atau turun ke bawah, menambah alas, menambah cahaya dengan lampu senter misalnya, dan masih banyak lagi penambahan atau perubahan yang akan dilakukan setiap harinya. Mengapa hampir semua anak suka main rumah-rumahan? Bahkan anak laki-laki juga bisa tertarik loh dengan permainan ini. Karena jawabannya rumah itu adalah sesuatu yang kontekstual, dekat dengan anak, yang dia lihat setiap hari. Jadi anak akan berusaha mempresentasikan apa yang dia lihat menjadi suatu karya nyata. Proses ini membutuhkan waktu sampai beberapa hari loh teman-teman. Dan anak sangat menikmati proses itu. Kenapa? Karena ide atau inisiatif kegiatan itu berasal dari minatnya sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Kenapa anak bisa bertahan beberapa hari bermain rumah-rumahan? Yang pertama, anak melakukan kegiatannya sesuai dengan keinginan dan minatnya. Yang kedua, anak belum merasa puas dengan hasil karyanya, sehingga ia ingin mengeksplorasi dan menginvestigasi secara berkelanjutan. Nah, itulah teman-teman yang dilakukan anak dengan kegiatan rumah-rumahan itu dinamakan proyek. Untuk selanjutnya, mengapa menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Nah nih, untuk orang tua dan guru yang belum paham tentang konsep bermain pada anak, biasanya secara tidak sadar membatasi anak dengan mengingatkan seperti ini. Hati-hati kalau main, nanti bajunya kotor loh. Awas loh, nanti jatuh. Dan jangan pakai pisau, nanti jarinya bisa luka. Nah, ayo siapa yang sering seperti itu? Nah, sebenarnya itu pernah terjadi di lembaga kami. Dan ada salah satu murid dari lembaga kami menyampaikan kepada gurunya, "Aku gak suka jadi anak kecil, apa-apa selalu dilarang." Nah, pernyataan anak ini menunjukkan rasa frustasinya karena merasa selalu dibatasi dalam bereksplorasi, bereksperimen, dan melakukan investigasi. Maka dari itu, pembelajaran berbasis proyek ini sangat memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi, pengembangan pemikiran, dan kerjasama sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan masing-masing. Jika sejak dini anak sudah terlatih melakukan aktivitas sesuai inisiatifnya dan menemukan solusi-solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, anak akan memiliki rasa percaya diri yang kuat, tidak mudah putus asa, dan senang mempelajari hal-hal yang baru. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran proyek ini bisa dilakukan di PAUD? Pembelajaran berbasis proyek ini banyak memberi ruang merdeka bagi anak maupun bagi guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini ada tahapan atau alurnya. Di antaranya ada 3 tahap. Yang pertama, tahap permulaan. Yang kedua, tahap pengembangan. Dan yang ketiga, tahap penyimpulan. Nah, tahapan-tahapan ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Teman-teman boleh lihat terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana cara pengaplikasian pembelajaran berbasis proyek ini?
Yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Kita langsung buat contoh aja ya. Misalnya di sini saya sudah menentukan topiknya itu memilah sampah. Nah, kemudian yang kedua, tentukan tujuan kegiatan. Nah, di sini saya sudah menentukan tujuan kegiatan, diantaranya menunjukkan perilaku yang baik, mencerminkan akhlak yang mulia, kemudian menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, mengenali dan memahami informasi, dan yang lainnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang ketiga, menentukan durasi kegiatan proyek tersebut. Kita sebagai pendidik harus bisa menentukan durasi dari pengambilan topik yang sudah kita tetapkan nih. Kira-kira dengan pengambilan topik ini kita mau ngambil durasi berapa hari nih gitu. Misalnya di sini saya akan mengambil 5 hari. Kemudian sediakan alat dan bahan. Misalnya yang dibutuhkan adalah tempat sampah warna-warni, sarung tangan plastik, botol bekas, balon, pisau, talenan, kulit buah atau sayur, kardus, dan air. Setelah menyediakan alat dan bahan, kita langsung praktek pembelajaran proyek ini menggunakan 3 tahapan tadi. Yang pertama, tahap permulaan, di mana tahap permulaan ini kita mengamati lingkungan di dalam rumah atau di sekolah misalnya. Ajak anak untuk mengamati sampah di rumah atau di sekolah dan beri pertanyaan terbuka untuk anak. Misalnya, ada di mana ya sampahnya? Ada berapa ya jumlah tempat sampahnya? Jenis sampah apa aja ya yang ada di situ? Seperti itu dan lain-lain. Kemudian kita gunakan media lain. Misalnya buku atau video yang berkaitan dengan sampah. Pilihlah buku yang membangun pemahaman dan pembentukan sikap yang berkaitan dengan sampah. Nah, sebenarnya teman-teman, dari pembelajaran proyek ini secara tidak langsung kita sudah mengajarkan literasi sama anak nih dengan membacakan buku cerita tentang sampah. Kemudian STEAM-nya dapat apa enggak? Dapat. Kapan dapatnya? Nanti ketika anak proses kegiatan melibatkan anak dalam mengolah sampah, itu nanti STEAM-nya dapat. Nah, kemudian tahap pengembangan, di mana tahap pengembangan ini adalah aksi dari diskusi yang telah dilakukan pada awal kegiatan. Berdasarkan diskusi sebelumnya nih, misalnya ternyata anak itu tertarik dengan memilah sampah. Di tahap pengembangan ini kita mulai rancang nih kegiatan apa saja nih di hari pertama. Misalnya di sini saya di hari pertama akan melakukan kegiatan memilah sampah. Nih, kebetulan misalnya saya dan anak-anak sudah menyiapkan beberapa tong sampah dengan warna-warni gitu. Misalnya tong sampah yang warna hijau itu isinya organik. Kita sambil jelasin sama anak nih, organik itu contohnya sampah apa saja, yaitu sampah daun, kayu, kulit buah, seperti itu. Tong sampah yang kuning, nah itu untuk plastik-plastik. Yang merah untuk bahan beracun dan berbahaya. Tempat sampah yang biru itu untuk kertas. Tong sampah yang warna abu-abu untuk residu. Nah, di sini di hari pertama ini memilah sampah, anak-anak diminta memasukkan sampah ke tempatnya masing-masing sesuai dengan komponen yang tadi yang sudah disebutkan ya. Hijau untuk apa, kuning untuk apa, merah untuk apa. Kemudian hari kedua, misalnya di sini saya sudah merancang nih hari kedua kita akan menjadi detektif sampah nih sama anak-anak. Nah, di hari kedua ini saya misalnya akan mengajak anak untuk mencari dan memungut sampah di lingkungan sekitar sekolah. Setelah itu, anak-anak membersihkan diri dengan mencuci tangan dan mengganti masker yang mereka pakai. Untuk selanjutnya nih hari ketiga. Di sini kita akan melakukan kunjungan ke bank sampah, misalnya ya. Nah, di sini anak-anak diajak untuk berkunjung ke bank sampah yang dikelola warga setempat. Jika ada, anak-anak diajak untuk menyiapkan sampah kertas dan plastik
yang nantinya akan ditimbang bersama dan hasilnya ditabung di bank sampah. Nah, tadi ketika di hari kedua nih anak-anak sudah memilah sampah atau di hari ke-1 gitu ya memilah sampah. Nah, sampah-sampah yang sudah dikelompokkan sesuai dengan warna sampahnya masing-masing tadi. Nah, di hari ketiga kita kunjungan ke bank sampah. Nah, sampah yang bisa dijual itu kita bawa gitu, dan supaya sambil kita menjelaskan ke anak-anak, oh ternyata sampah juga ada yang bermanfaat nih, bisa dijual dan menghasilkan uang seperti itu. Nah, kemudian hari keempat, misalnya di sini agenda saya adalah mengolah sampah organik, di mana di hari ini anak-anak diajak untuk mencacah sampah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau yang disebut dengan komposter, dan bisa juga sih ditimbun dengan tanah. Nah, di hari keempat ini guru dan anak-anak mengolah sampah organik bersama gitu. Kemudian di hari kelima nih, saya dan anak-anak membuat rencana untuk membuat ekoenzim, di mana ekoenzim ini adalah pupuk cair yang dibuat dengan bahan kulit buah atau sisa sayuran segar. Dan ingat ya teman-teman, yang dinilai di kegiatan itu bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Di saat proses kegiatan di hari pertama dan sampai hari kelima tadi, jangan lupa guru untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sama anak-anak gitu, supaya anak-anak semua bisa ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tahap penyimpulan, di mana anak-anak diajak untuk mengevaluasi proyek memilah sampah yang sudah dilakukan selama 5 hari. Misalnya kita berikan pertanyaan nih sama anak-anak, bagaimana menurut teman-teman, apakah proyek yang sudah kita lakukan ini berhasil? Masalah tentang sampah apakah sudah terpecahkan misalnya? Kemudian akhirnya kita buat kesimpulan bersama. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana cara membuat format untuk membuat RPP atau modul ajar berbasis proyek ini? Sebenarnya untuk format sama saja, cuma menurut saya untuk pembelajaran berbasis proyek ini lebih praktis dibuat yang mingguan dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, mau modul ajar atau RPPM itu sama saja bisa. Kemudian yang kedua yaitu kelompok atau nama kelompok. Kemudian minggu atau semester, bulan, tahun, kemudian tujuan kegiatannya apa saja, kemudian topik, dan yang tabel berikut ini ada hari, ada kegiatan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Itu diisi dengan kegiatan proyek teman-teman. Misalnya durasinya selama 1 minggu. Nah, di situ tulis kegiatannya proyek itu per harinya itu ngapain aja gitu. Dan yang terakhir adalah refleksi guru. Kemudian timbullah pertanyaan nih teman-teman. Nah, jika sekolahnya menggunakan metode sentra, apakah bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek? Jawabannya adalah bisa. Yang penting kegiatannya disesuaikan dengan sentranya masing-masing. Misalnya nih, saya hari Senin tadi kan kegiatannya adalah memilah sampah. Nah, itu cocok dilaksanakan di sentra persiapan, memilah sambil berhitung jumlah sampah yang dimasukkan. Kemudian hari Selasa kegiatan saya adalah detektif sampah. Nah, itu saya masukkan ke sentra seni. Setelah anak-anak diajak untuk memungut sampah, anak-anak diajak untuk misalnya menggambar atau membuat sesuatu, membuat tong sampah bersama-sama di sentra seninya. Rabu kunjungan ke bank sampah. Saya tempatkan anak-anak di sentra balok. Kemudian hari Kamis anak-anak melakukan kegiatan mengolah sampah organik atau membuat ekoenzim. Nah, itu kami tempatkan di sentra bahan alam, karena anak-anak kan belajar mencacah sampah, memilah-milah sampah, merobek dan sebagainya.
Jadi, dalam pembelajaran berbasis proyek ini memang membutuhkan waktu yang lama, 2 sampai 3 hari lebih teman-teman, dan memang menghasilkan sebuah proyek atau sebuah hasil gitu. Tetapi saya ingatkan lagi yang dinilai itu bukan hasilnya, bukan baik buruknya, tetapi proses dari kegiatannya itu sendiri. Di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi pembelajaran di pautnya mewarnai lagi ya teman-teman. Karena sebenarnya kegiatan mewarnai ini kurang tepat diajarkan pada anak usia dini. Karena kegiatan mewarnai ini sangat membatasi kreativitas anak-anak. Dan boleh diganti kok dengan misalnya menggambar. Beri mereka kertas kosong dan pensil warna misalnya. Biarkan mereka menuangkan idenya sendiri. Nanti setelah kegiatan menggambar selesai, kita sebagai pendidik bisa tanya nih sama anak-anak, gambar apa hari ini, apa yang kamu buat, warnanya apa. Dari kegiatan menggambar itu saja sudah memberikan banyak stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan dari ide yang anak-anak tuang gitu di kertasnya masing-masing. Dan satu lagi, sudah tidak ada lagi kegiatan menulis di buku halus, apalagi sampai dibuat PR yang akhirnya orang tuanya sendiri yang mengerjakan. Kalau begitu tidak boleh dong anak-anak diajarkan calistung. Bukannya tidak boleh ya teman-teman, tetapi diajarkannya dengan cara bagaimana dulu. Buatlah kegiatan semenarik mungkin dengan konsep bermain untuk mengajarkan calistung. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan boleh teman-teman komen di kolom komentar atau follow via Instagram saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.